Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Nurti SAG MPD selaku dosen pengampu etika profesi keguruan serta Sivitas Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Fatah Siman Cikarang Lamongan. Perkenalkan, nama saya Aji Sampurno dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 6. Kali ini saya akan sedikit mengulas tentang isi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta analisis Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ya, langsung saja. Yang pertama yaitu mengenai tentang isi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang di dalamnya terdapat 77 pasal yang menyangkut tentang pertama yaitu ketentuan umum, yang kedua dasar, fungsi, dan tujuan, yang ketiga prinsip penyelenggaraan pendidikan, yang keempat hak dan kewajiban warga negara, orang tua, masyarakat, dan pemerintah, yang kelima yaitu peserta didik, yang keenam jalur jenjang dan jenis pendidikan, yang selanjutnya yaitu bahasa pengantar, kemudian yang selanjutnya wajib belajar, yang selanjutnya yaitu standar nasional pendidikan, kemudian kurikulum, kemudian pendidikan dan tenaga kependidikan, yang selanjutnya sarana dan prasarana pendidikan, kemudian pendanaan pendidikan, yang selanjutnya pengelolaan pendidikan, kemudian peran serta masyarakat dalam pendidikan, yang selanjutnya evaluasi, akreditasi, serta sertifikasi, yang selanjutnya penyelenggaraan pendidikan oleh lembaga negara lain, yang selanjutnya ketentuan pidana, yang selanjutnya yaitu ketentuan peralihan, dan yang terakhir yaitu ketentuan penutup. Kemudian yang selanjutnya yaitu analisis tentang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Analisis pertama yang akan saya kemukakan yaitu mengenai pasal 6 ayat 1, pasal 11 ayat 2, pasal 34 ayat 2, yang pada intinya menjelaskan tentang wajib belajar tanpa pungutan biaya. Mengenai pasal-pasal tersebut, fakta atau realita di lapangan menunjukkan bahwa untuk masuk sekolah dasar saja masih ada pungutan biaya dan banyak anak usia sekolah dasar yang berkeliaran tidak sekolah, lebih-lebih pada tingkat SMP maupun SMA. Pada periode 2013-2014 penerimaan siswa didik baru SMP negeri masih ada seleksi dan banyak lulusan sekolah dasar yang tidak mendapatkan tempat di SMP negeri. Kenyataan ini menunjukkan bahwa hakikat pasal-pasal tersebut yang telah saya sebutkan tadi belum dapat diimplementasikan dengan baik oleh lembaga pendidikan dan pemangku pendidikan di dunia pendidikan. Masyarakat yang secara ekonomi mampu pasti akan mendapat kesempatan yang lebih atau beruntung dalam hal memilihkan pendidikan untuk anaknya. Sebab jika anak tersebut tidak diterima di sekolah negeri umum, maka orang tua dapat memilihkan sekolah swasta yang bermutu karena mendapatkan dukungan ekonomi dari orang tuanya. Kemudian analisis yang kedua yaitu dalam pasal 12 yang menjelaskan tentang hak peserta didik. Ada beberapa poin dalam pasal tersebut
Salah satunya yaitu setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Kemudian mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Serta yang selanjutnya yaitu mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Nah, kemudian fakta dan kenyataan yang ada di lapangan membuktikan bahwa pelaksanaan perundang-undangan tersebut sangat berbeda dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, khususnya tentang hak peserta didik, di mana dalam pasal 12 telah disebutkan bahwa setiap peserta didik berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Tetapi ternyata implementasi di lembaga pendidikan tidak memenuhi hak peserta didik dalam hal tersebut. Disadari atau tidak, sistem pendidikan di Indonesia masih lebih mengedepankan sisi kognitif peserta didik. Hal ini menyebabkan bahwa banyak pendidikan maupun masyarakat kita memandang bahwa anak yang tidak pandai dalam mata pelajaran di sekolah adalah anak yang bodoh. Padahal belum tentu hal tersebut benar, karena bisa saja si anak mempunyai potensi dan bakat yang lebih unggul dibanding teman-temannya dalam bidang lain, misalnya seperti olahraga, seni, ataupun bidang yang lainnya. Pandangan tersebut menyebabkan adanya perbedaan perlakuan yang diberikan pada anak. Jadi bisa dikatakan bahwa dengan adanya perbedaan perlakuan tersebut justru akan semakin menyebabkan anak menjadi lebih lemah serta merasa bahwa potensi yang dimilikinya tidak dihargai, sehingga pada akhirnya anak terpaksa mengikuti salah satu bidang pelajaran atau pendidikan yang sebenarnya tidak ia sukai dan akan semakin mengubur potensi serta bakat yang anak itu miliki. Selain itu juga, para pendidik juga cenderung menyamaratakan kemampuan siswanya. Padahal setiap anak mempunyai potensi kemampuan yang berbeda-beda. Misalnya, kecepatan memahami pelajaran, kemampuan mendengar, melihat, menulis atau membaca, serta yang lainnya. Masing-masing anak mempunyai tingkat kemampuan dan daya serap yang berbeda-beda. Tetapi kenyataannya, para guru sering memaksa kemampuan siswa agar selalu sama. Dan sekali lagi, guru menganggap siswa yang mempunyai daya serap rendah adalah siswa yang dalam hal IQ merupakan yang bodoh atau yang tertinggal dari teman-temannya. Terima kasih. Itu tadi pemaparan dari saya, baik tentang isi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yang mana poin-poinnya bisa kalian semua lihat atau kalian semua cari di internet maupun media sosial yang lainnya. Kemudian tentang analisis yang saya paparkan tadi merupakan analisis secara khusus tentang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Terima kasih untuk perhatiannya. Terima kasih pula kepada dosen yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk memaparkan sedikit isi undang-undang maupun analisisnya tadi. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Jangan lupa share, like, serta subscribe channel dari Bapak Nurdi SAG MPD. Demikian yang dapat saya sampaikan.